Saya mendapatkan video dari seorang tokoh NU yang berbicara tentang NU dan Muhammadiyah. Ya, kata tokoh ini, orang Muhammadiyah semakin tinggi ilmunya itu semakin mirip dengan NU. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Semakin tinggi ilmunya orang NU semakin mirip dengan Muhammadiyah. Ya, coba kita lihat videonya. Orang Muhammadiyah yang semakin tinggi ilmunya, dia akan mirip NU. Orang NU yang semakin alim, dia akan mirip Muhammadiyah. Jamaahnya tertawa ya. Katanya orang NU semakin tinggi ilmunya akan semakin mirip dengan Muhammadiyah ya. Begitu juga dengan orang Muhammadiyah, semakin tinggi ilmunya semakin mirip dengan NU. Kira-kira kalau orang seperti Gus Miftah itu kira-kira ilmunya tinggi apa enggak ya? Londe paling murah 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli hanya 20.000. Berarti lebih mahal suara rakyat apa londe? Hidup londe. Ayo. Coba menyiarkan. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya, Iya. cocok buatan Beb. Cocok. Apa ngono? Cepet. Ojo ora iki paling tidak karo kuburan kan. Tangan sih. Suarane enake koyo ngono. Apa meneh disahane iya. Ayo, Pak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu koyo ngono polos. Api. Tapi santai, enggak, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya lah bener. Selama ngomong polos. Ayo. Bib nanti buat ya Bib. Ya, sangat baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Para samplah buku lah besok ke Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem ya. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Nah, orang seperti Gus Miftah, kami yakin dinilai berilmu tinggi. Karena nggak mungkin kalau nggak dinilai berilmu tinggi, kalau kemudian mengisi pengajian ke sana dan kemari. Ya, antar kota, antar provinsi, antar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Kan nggak mungkin orang yang nggak berilmu tinggi mengisi pengajian ke sana dan kemari sampai ke luar negeri. Ya. Nah, kalau memang Gus Miftah ini dinilai berilmu tinggi, ada nggak sih dai dari Muhammadiyah yang ceramahnya mirip dengan Gus Miftah? Sering mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, cabul. Ya, ada nggak sih? Lah, kalau nggak ada, berarti apa yang disampaikan oleh Gus Mus tadi nggak sesuai dengan realita. Nggak sesuai dengan realita. Bahkan ya gimana ya, mereka mengatakan semakin tinggi ilmu orang Muhammadiyah semakin mirip dengan NU, semakin tinggi ilmunya orang NU semakin mirip dengan Muhammadiyah. Sementara masalah kunut saja, itu kayak kakunya minta ampun. Coba lihat video ini. Pulau Boro Rawuh kan biasanya musafir. Mampir masjid lah tiba itu tuh masjid NU. Ya, Kalau tenang aja wong pulau NU ya tetep kunut. Wong iki kadang rapate pede. Tupe ning masjid wong liya kunut izin. Atau kunut tapi tangannya rapate diangkat. Ngangkatnya setengah-setengah. Kula mboten pede mawon wonten murid iki Mas Duki lho. Nah, Napa? Kula ken ceramah subuh teng Masjid Muhajirin Muhammadiyah. ceramah di Masjid Kula Muhammadiyah. matur aku engko kunut lho ya. Nek ra oleh kunut aku ra budal. Napa ra budal? Paling lho diparingi bisara 500.000 sak juta. Kula timbang oleh bisara sak juta kelangan kunut. Mending imam ning pondok kula dhewe ra oleh tapi enggak kelangan kunut. Nek cara kula ngono. Pede timbang bendol buri mending rame ngarep. Kula ngoten jangan. Mengke kula kunut ya. Monggo Kiai. Baca salat wiritan ya, tak dungani banter, monggo Kiai. Nah, ternyata purun. Tak imami tak wacani kunut. Pak do pengajian kula takon Pak Haji Arif Zainal. Jamaah kula tapi nderek salat teng mriku. Ji, pas tak imami kunut wong-wong akeh sing ngangkat tangan ora. Meh kabeh Kiai. Ternyata lek jamaah niki purun mawon. Sing gak gelem ya siji loro ae. 2 tahun yang lalu, kula diswani pengurus DPW PAN Jawa Timur. PAN niku yen partai ini Muhammadiyah. Pengurus sing kathah yo Muhammadiyah. Lah kok suwan kula nyuwun kula ken ngaji acara buka bersama.
Kula mboten purun gak buka bersama. Napa wegah ra enek traweh ya. Kula gelem tapi acarane traweh bersama. Ngoten. Ya, kami rasa tidak ada yang tidak kenal dengan tokoh NU yang satu ini, Pak Kiai Marzuki Mustamar. Ya, dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Marzuki Mustamar ini tidak bisa bertoleransi, tidak bisa berkompromi dalam bab kunut dengan warga Muhammadiyah. Padahal beliau tahu warga Muhammadiyah itu tidak mengamalkan kunut subuh karena memang berdasarkan putusan tarji, kunut subuh itu hadisnya dhaif sehingga tidak diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Tapi Pak Marzuki Mustamar ketika diundang ke Masjid Muhammadiyah, di mana jamaah di sana itu tidak biasa mengamalkan kunut subuh, beliau tetap memaksakan mengamalkan kunut subuh. Bahkan mengatakan kalau nggak boleh kunut, saya nggak akan datang, nggak mau diundang. Itu kan namanya nggak toleran namanya. Padahal kalau kita menyimak ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang mungkin ya namanya tidak sebesar namanya Pak Kiai Marzuki Mustamar, yang mungkin juga dari sisi keilmuan, ilmunya juga tidak dipandang ya selevel atau mungkin lebih tinggi dari Pak Marzuki Mustamar, ya jangankan lebih tinggi, mungkin selevel saja enggak. Tapi ketika mereka menyampaikan bagaimana toleransi dalam masalah kunut, mereka menggambarkan betapa Imam Syafi'i ketika datang ke masjid yang bermadhab Hanafi, Imam Syafi'i yang meyakini kunut subuh itu sunnah, beliau tidak mengamalkan kunut subuh di masjid yang bermadhab Hanafi. Karena memang masjid yang bermadhab Hanafi itu tidak mengamalkan kunut subuh. Begitu juga sebaliknya. Ketika orang-orang yang bermadhab Hanafi datang ke masjid yang bermadhab Syafi'i, mereka mengamalkan kunut subuh ketika jadi imam. Padahal mereka tidak meyakini bahwa kunut subuh itu sunnah. Tapi itulah cara bertoleransi. Tidak seperti yang ya disampaikan Pak Marzuki Mustamar. Ya, coba kita lihat ini. Imam Syafi'i ini adalah tokoh yang mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Ya. Bahkan dikatakan kalau misalkan kita lupa tidak melakukan kunut subuh, karena kunut subuh termasuk sunnah abad, dianjurkan sujud sahwi. Tapi suatu ketika di perjalanan mampir di sebuah masjid. Kebetulan masjidnya itu bermadhab Hanafi, di mana madhab Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Imam Syafi'i mampir di tempat itu karena jamaahnya ngelihat, loh kok ada imam besar, gak ada yang berani jadi imam. Maka dikasih kesempatan kepada Imam Syafi'i, monggo Imam Syafi'i menjadi imam. Santri-santrinya Imam Syafi'i yang mengiringi beliau, wah ini bisa jadi sejarah. Madhab Hanafi akan ikut kunut bersama Imam Syafi'i. Ternyata apa? Beliau tidak kunut. Sami'allahu liman hamidah. Santri-santri yang ngikut beliau siap-siap kunut. Ternyata Allahu Akbar, sujud. Ketika selesai sholat di dalam perjalanan pulang, santri-santrinya nanya, wahai imam, bukankah engkau mengatakan bahwa kunut subuh sunnah? Kenapa engkau tadi kok tidak kunut? Saya menghormati Imam Hanafi dan masjid ini bermazhab Hanafi di mana tidak menganjurkan kunut subuh, maka saya juga tidak kunut subuh. Keren Pak kalau seperti ini? Coba ya, keren kalau seperti itu. Ya, toleransinya dapat. Ya. Bukan memaksakan diri mentang-mentang meyakini kunut subuh itu sunnah. Kemudian ketika datang ke masjid yang tidak mengamalkan kunut subuh, memaksakan harus kunut subuh. Kalau nggak kunut subuh, saya nggak mau datang. Ya. Coba. Ya. Jadi mana katanya semakin tinggi ilmunya semakin mirip, itu mana ya? Apalagi kalau kita menyimak penjelasan dari ustadz dari kalangan Muhammadiyah yang menjelaskan bab kunut, mereka juga ya mirip-mirip lah dengan yang disampaikan ustadz ini ya. Coba kita lihat video dari Ustadz Mujiman yang membahas masalah kunut subuh. Imam melakukan amalan yang masih diperselisihkan, makmumnya mengikuti atau tidak. Contohnya apa Pak? Kunut. Oh, okay. Baik Bapak Ibu. Baik, memang kunut subuh ya. Di Tarsih Muhammadiyah itu hadisnya dhaif dan tidak bisa diamalkan. Ini kalau menurut Tarsih Muhammadiyah. Sehingga pilihan Tarsih bahwa kunut subuh itu hadisnya dhaif tidak bisa diamalkan. Sehingga secara ilmiah bagi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Tetapi jika di luaran sana ada orang yang punya pilihan yang berbeda dengan pilihan kita, orang perlu diseneni. Orang perlu diuring. Dalam kajian ilmiah tidak mengapa, yang sesuai sunnah, yang sesuai praktek Nabi tidak perlu kunut subuh khusus terus-terusan. Tapi kalau kunut subuh karena nazilah, karena apa? Adanya satu musibah, memang itu dulu pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau kemudian kunut dikhususkan subuh terus-menerus, memang hadisnya
dhaif. Dhaif. Tapi begitu kita bermasyarakat itu beda dengan kajian ilmu. Betul. Dalam kajian ilmu kita bisa mengatakan ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini Punya sunnah, prinsip. ini bid'ah. Tidak masalah kajian ilmiah. Betul. Tapi dalam bermasyarakat ingat ada orang yang punya pilihan berbeda dengan kita. Betul. Ada orang yang punya pendapat berbeda dengan Kita. Maka kita menghormati pendapat yang berbeda. Beda. Itu yang pertama. Mm. Yang kedua, ketika kita menjadi makmum di satu tempat yang di situ mereka semua mengamalkan itu, maka dalam hal ini kita sebagai makmum dianjurkan untuk menjaga persatuan. Tuh. Begitu jenengan datang sebagai pendatang di situ bedani itu jadi bahan kasak kusuk. Oh. Wong yo coba yo. Kaya ini Muhammadiyah kayak mau. Kok beda sholatnya? Coba sesuk ditenono meneh nek pas subuh. Tangannya orang diangkat lho. Gimana? Maka dalam situasi seperti ini kita sebagai makmum menghormati imam, menghormati penduduk setempat. Maka tidak mengapa kemudian kita ikut kunut, mengangkat tangan dan mengaminkan untuk menjaga persatuan. Ya. Ini konteksnya adalah menjaga persatuan. Dalam konteks kajian ilmiah itu dalilnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Di sini tidak perlu mengamalkan. Ya. Loh kok di sana tadi begitu? Gonjogo persatuan. Gonjogo persatuan. Jadi Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, apalagi masyarakat kita belum siap berbeda. Nek wis siap itu Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, perbedaan itu tidak menjadi soal. Tetapi bagi masyarakat yang belum siap beda, bagi kita barangkali perbedaan ini sepele, tapi bisa jadi bagi orang lain serius. Saya pernah ngimami di salah satu masjid di kota Jogja. Waktu itu kasusnya buka puasa bersama. Pas buka puasa bersama, setelah selesai buka puasa, kemudian saya jadi imam sholat maghrib. Pas kulo ngimami bacaan bismillah kulo lirih. Apa yang terjadi? Makmumnya ada satu orang yang membatalkan, langsung getruk-getruk. Kalau belum memahami, ternyata tadi ada yang membatalkan getruk-getruk. Setahu saya ya mungkin ada anak kecil lari-lari. Ternyata jebule simbah-simbah bapak-bapak. Begitu rampung sholat, kalau dituding-tuding, kalau diunek-unek kalau warna-warna kan biar zaman aku cilik, zaman simbahku ora ono wong sholat kok ora maca bismillah aja. Semua ngendi kowe dituntut ngaten kula. Gitu. Sejak saat itu kula nek ajeng imami, saya mencoba untuk menanya pendapat masyarakat setempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, napa seru? Oh, Riki bebas Pak Ustadz. Ya nggih, kula santai mawon nek bebas. Riki seru, kula melu seru. Napa? Ndak dituding-tuding meneh. Gitu. Jadi jaga persatuan itu perlu. Bagi kita yang sudah belajar ilmu, berbeda dalam soal ini tidak masalah. Ya. Gitu. Tapi kadang kita hidup di satu masyarakat yang belum siap berbeda. Maka disinilah pentingnya kita menjaga persatuan, hindari perpecahan. Karena nanti yang akan menjadikan kita dewasa bisa saling menghormati itu setelah ngaji, setelah ngerti ilmu. Ketika belum ngerti ilmu, kemudian kita tampil dengan sesuatu yang di masyarakat itu belum dikenal, itu menjadi bahan pergunjingan. Mending bahan pergunjingan kalau dituding-tuding. Aku lho rasane abang ireng niku nggih tenan. Wong imame teng riku kula digoblok-gobloke dibayi wingi sore lho kula. Saya waktu itu sempat kepikiran, iki tak lawan tak debat tak tokne dalil apa aku meneng wae ya. Akhirnya kula pikir wah iki ora sopan nek kula malah nglawan. Kula malah ndelem mawon dumpluk mawon kula. Karena saya menjaga persatuan, menjaga mungkin ndakne malah nyun sewu ceritane alik mau ustate padu. Nah gitu. Kula mendel mawon. Soalnya rasa baleni ngono barang, kula mendel mawon. Baik. Bapak Ibu, itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi dalam hal yang semacam ini jaga persatuan. Karena tidak semua orang siap dengan perbedaan. Ya, dari video yang sudah kita simak, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Gus Mus tadi, bahwasanya semakin tinggi ilmu orang Muhammadiyah semakin mirip dengan NU, semakin tinggi ilmunya orang NU semakin mirip dengan Muhammadiyah. Buktinya Pak Marzuki Mustamar yang dengan ketokohannya yang besar, dengan keilmuannya yang dinilai tinggi, tidak bisa bertoleransi, tidak bisa berkompromi dalam masalah kunut dengan warga Muhammadiyah yang jelas-jelas menurut putusan tarjih
berdasarkan penjelasan dari Ustadz Mujiman, hadisnya dhaif kunut subuh itu, sehingga tidak diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Tapi Pak Marzuki Mustamar ketika diundang ke Masjid Muhammadiyah memaksakan diri untuk kunut. Ya, bahkan kalau kita menyimak video dari Ustadz Mujiman justru lebih adem bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah kunut, begitu juga dalam masalah bismillah, ya, dalam sholat jahar apakah sir atau jahar, ya, untuk menjaga persatuan umat. Kalau memang yang disampaikan oleh Gus Mus tadi benar, harusnya seperti Pak Marzuki Mustamar itu ya bisa menyikapi perbedaan pendapat, bisa berkompromi, bisa bertoleransi dalam masalah kunut subuh seperti apa yang disampaikan oleh tadi seorang ustadz tadi, namanya siapa itu? Ya, dari Mojokerto kalau nggak salah itu, ya. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Gus Mus tadi benar, seharusnya Pak Kiai Marzuki Mustamar itu bisa mengkompromikan, bisa bertoleransi, seperti yang digambarkan tentang Imam Syafi'i dan orang-orang yang bermadhab Hanafi. Ketika orang-orang yang berpaham bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah, kemudian datang ke masjid yang tidak biasa mengamalkan kunut subuh, maka dia tidak berkunut subuh, tidak memaksakan untuk berkunut subuh. Begitu juga sebaliknya. Misal orang-orang Muhammadiyah, ya, yang tidak meyakini kunut subuh itu sunnah, meyakini bahwa hadisnya dhaif, tidak perlu diamalkan. Tapi ketika diundang untuk menjadi imam di masjid yang bermadhab Syafi'i, ya amalkan kunut subuh. Karena untuk menjaga persatuan harusnya seperti itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.